Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua teman-teman dan sahabat, dan ketemu lagi dengan saya pada kali ini. Di video ini saya kedapatan pasien ada masalah dengan speedometernya, dan katanya angka di odometer itu nggak mau tampil dan speedonya tidak jalan. Nggak tahu mau tampilnya itu karena cuma ada tampilan speedo bensin itu full, dan yang angka odometernya jadi angka 888 semua itu. Dan jarum di odometer juga nggak mau gerak, cuma keder-keder tok gitu katanya seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari kita cek bersama. Sebelumnya sekarang kita coba dihidupkan dulu, dan untuk menghidupkannya ini negatifnya masuk di paling kiri, paling kanan sini ya, pojok sini, dan untuk arus positifnya di sebelah sini yang paling pojok sini, pojok yang sini negatif, sini positifnya gitu. Untuk lebih jelasnya sudah saya gambarkan. Nah, ini posisinya gini, maaf, ini saya tutup karena gambarnya gagal tadi. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, sudah kelihatan ya, posisinya seperti ini. Jadi yang negatif itu di sebelah sini, yang positif di sebelah sini. Langsung arus 12 volt bisa langsung ambil dari aki. Oke, sekarang coba kita cek bersama-sama hidupnya kayak apa. Oh iya, seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi angkanya speedometer itu nggak mau muncul, harusnya kan kilometer. Nah, itu malah jadi ngeblank kayak gitu. Coba kita ulangi lagi. Nah, ini jarumnya cuma geter-geter tok, nggak mau naik. Harusnya kan mau naik sit gini tuh ya, kalau di motor-motor normal kan harusnya gitu. Terus yang ini kan harusnya menunjukkan bensin, kapasitas B-nya ada berapa. Terus yang sini kan harusnya strip itu menunjukkan angka berapa kilometernya. Kita ulang lagi. Nah, itu jarumnya cuma keder-keder tok. Maaf kurang jelas. Nah, cuma jadi strip. Sekali lagi biar jelas. Nah, itu jarumnya cuma keder-keder tok, nggak mau naik. Nah, tuh. Dan angkanya setelah jarum berhenti keder, getar-getarnya maksudnya ya, berhenti, yang seharusnya muncul angka malah munculnya cuma strip tok. Nah, kayak kasus kayak gini biasanya itu berada di IC EEPROM-nya, IC yang menampilkan berapa kilometernya. Itu masalahnya biasanya di situ. Bisa masalahnya itu bisa IC-nya yang error. Karena apa penyebabnya saya kurang tahu, tapi yang jelas sering terjadi di Honda Vario, terutama yang Vario 150 yang LED kayak gini. Itu yang sering terjadi tuh. Nah, kemungkinan yang kedua, ada jalur-jalur yang jalurnya sangat kecil, jadi kemungkinan bisa korosi karena lembab, akhirnya putus. Jalurnya sangat kecil sekali dan itu bisa saja putus, sehingga arus 5 volt atau arus backupan dari IC
yang kontrol itu nggak ada yang masuk ke IC EEPROM, jadinya nggak ada tampilannya. Kalau misal IC EEPROM-nya nggak kemasukan arus 5 volt, juga bisa terjadi kayak gini. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Bisa IC EEPROM-nya itu sudah error, bisa juga jalur-jalurnya itu ada yang putus karena jalurnya ya sangat kecil sekali. Bisa juga harus, kalau misal jalurnya tadi udah benar semua, nah harus IC EEPROM itu harus di flash gitu ya. Masih strip ya. Sekarang coba kita buka dulu aja videonya, saya matikan dulu. Maaf. Sekrup-sekrupnya kita simpan, nanti daripada hilang harus cari ganti. Masih ada satu. Selanjutnya kita lepas jarumnya, terserah mau pakai cara gimana. Kalau saya lebih merasa mudah itu pakai sendok, 2 sendok. Ini kebetulan ada sisa di dapur, saya ambil 2 untuk ngelepas, dan saya anggap ini lebih enak dan lebih aman daripada dicabut dengan tangan, itu kadang sakit, enggak enak. Selama ini saya lebih memilih pakai sendok karena aman dan enak, nyabutnya juga bisa seimbang kiri kanannya. Ini enggak dilepas nggak apa-apa, harusnya sudah terlanjur. Selanjutnya untuk melepas soket-soket soket-soket LCD-nya itu harus hati-hati ya kawan ya, karena kalau terlalu keras nanti bisa rawan pecah kaca LCD-nya ini. Maka harus hati-hati dengan sedikit-sedikit. Biasanya saya pakai peso yang tipis ya gini, biar lebih mudah masuk ke sela-sela yang tipis, dan bukanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, harus pelan-pelan. Nanti daripada LCD-nya pecah, malah nggak bertambah kerusakannya nanti ya, kelihatan. Nah, posisi IC EEPROM-nya itu sebentar. Posisi EEPROM-nya itu ada di sebelah sini. Ini ya kawan ya, kelihatan kan? Ya, ini kelihatannya juga sudah pernah dibongkar ini, tapi mungkin belum ketemu. Sekarang coba kita benahi bersama-sama. Nah, IC ini biasanya yang jadi masalah, soalnya speedo itu aslinya itu hidup. Ini sudah hidup, tampilan sudah ada di LCD-nya, udah muncul, tapi berhubung IC EEPROM-nya ini yang untuk nyimpen ini data angka berapa kilometernya itu mungkin nggak kemasukan arus, bisa mungkin IC-nya ini error data-datanya rusak gitulah.
Nah, sekarang kita cek kakinya satu persatu itu ada yang putus atau enggak. Kalau misal ada yang putus, mudah-mudahan itu aja tinggal kita sambung jalannya yang putus. Dan misal kalau enggak ada yang putus, berarti IC ini harus di flash menggunakan aplikasi EEPROM itu. Nah, coba sekarang kita cek dulu aja kaki-kakinya kelihatan nggak ya. Wah, kecil banget ya kawan ya. Iya, ini pabriknya itu bikinnya itu harusnya yang besar kayak gini kan, enak dilihatnya jalurnya ya. Putus atau enggak kan kelihatan. Kalau ini kan wah nggak kelihatan ini. Aduh, kelihatan nggak kawan ya? Nggak kelihatan. Udah pokoknya gini aja. Nanti ditelusuri arus ini. Kalau arus ini kan cuma satu arus ya, ini untuk negatif tok. Sini negatif tok, yang kaki sini negatif tok. 1, 2, 3, 4 ini negatif semua ini. Kalau ini yang nganggur 1, kaki ke 3 ini negatif. Nah, yang masuk ke data itu yang ini. Biasanya ini paling pojok sini, kakinya kan 1, 2, 3, 4. Kaki yang paling sini itu yang untuk arus 5 volt. Kalau arus 5 volt itu nggak masuk sini, berarti kan ini nggak bekerja. Bisa terjadi kemungkinan nggak muncul, jadi angkanya nggak muncul kayak gini. Yang sini nggak muncul. Bisa muncul, tapi cuma ya tadi, error itu tadi. Jarumnya gerak cuma keder-keder tok. Yang sini nggak bisa nampilkan angkanya, karena angkanya itu yang nampilkan ini, sedangkan IC ini nggak kemasukan arus. Nah, akhirnya kan dia nggak bekerja, nggak bisa ngirim data ke IC control. IC control menampilkannya ke sini juga nggak ada yang ditampilkan, yang dikirim nggak ada kok. Nah, sekarang coba kita cek aja jalur-jalurnya. Yang paling penting itu yang sini 1, 2, 3, 4. Ini akhirnya kaki 1, 2, satunya sini 1, 2, 3, 4 yang sini itu untuk negatif. 5, 6, 7, 8 ini yang untuk dihubungkan ke sini IC control. Sekarang kita cek aja satu persatu jalurnya. Nanti mungkin rekan-rekan kalau ngecek kan jadi tahu apa itu, jadi tahu jalurnya kayak apa. Dengan penjelasan saya seperti ini tadi, semoga bisa dipahami ya. Kecil sekali, soalnya kecil sekali nih HP-nya, nggak kelihatan ini di HP. Sebentar nih, testernya juga nggak kelihatan dah. Ini ya kelihatan ya. Sekarang coba kita cek kaki yang negatifnya dulu. Negatifnya itu bentar, nggak kelihatan ya. Terus gini ya, semoga paham. Ini kan untuk kaki yang negatif ini hubungannya sama ini yang ini dan ini nih. Yang ini ya, ini terhubung semua, terhubung. Kalau yang kaki nomor 3 ini memang nggak ada hubungannya sama yang kaki 4 ini terhubung. Berarti jalur yang untuk negatifnya aman, kan sudah terhubung semua. Sekarang kita pindah yang ke sini. Ini jalurnya dengan kita cari yang ini aman. Kita telusuri yang sini. Oh bukan tuh, sebelahnya harusnya bergeraknya full kok. Oh bukan, sebentar, maaf. Ini dulu. Nah ini terkoneksi, berarti yang ini harus terkoneksi juga dengan yang bukan ini, bukan ini bukan loh. Mana loh? Sini
Sini, oh yang sini. Ini, oh iya ya, ini terhubung. Dan ini terhubung. Bagus jalurnya ya. Karena ini sangat kecil sekali mungkin ya. Kontinuitasnya itu enggak full gitu. Ini kan full. Oh iya ini mungkin ada ininya tadi terhenti di sini. Ini full ya. Ini jalur ini aman, belum terlalu kecil ya. Terus selanjutnya ke jalur berikutnya. Ini sini aman ya teman-teman ya. Untuk kaki yang 5 aman, 6 aman. Sekarang ke kaki yang 7. Pokoknya ngeceknya itu yang di sambungan paling kecil, cari yang pas ada jalurnya yang besar. Itu mana loh? Oh ini bukan. Oh ini nyambungnya ini masuk sana. Yang ini yang besar ini ya, berarti ini. Nah, berarti aman. Untuk kaki yang ke berapa tadi, yang ke-7 aman. Sekarang kita pindah ke kaki yang ke-8. 8 itu jalurnya sini aman, sini sebentar kok gak kelihatan. Ini tuh sini dicari pelan-pelan ya kawan ya, karena jalurnya sangat kecil sekali. Ini masuk sini. Oh ini harusnya berhubungan dengan ini. Aman. Berarti untuk kaki yang ke-8 juga aman. Arus aman, semua masuk semua ya. Arus yang ke IC, aduh maaf. Arus yang ke IC kontrol ini yang ke IC EEPROM ini udah aman, udah bisa mengirim datanya ke sini, udah terhubung semua. Yang kaki 4 1 2 3 4, sedangkan yang 4 11 ini jelas sudah terhubung tadi ya. Yang sebelah ini juga sudah terhubung semua dengan kaki sini. Yang ini yang ke sini 3, cuma 3 pin, cuma 2 pin yang ke satu sini. Terus yang satunya lagi ini arus 5 volt. Arus 5 volt yang masuk ke sini itu di kaki IC EEPROM yang ke-8. Itu juga aman. Ini jalurnya aman semua untuk IC EEPROM. Nah, kemungkinan kalau jalur sudah aman semua, berarti IC ini error atau harus di flash ulang, di flash datanya, diganti datanya dengan yang data yang masih bagus. Caranya gimana? Caranya ini kita hubungkan dengan apa namanya, kalau lebih mudah itu pakai solder blower itu ya, tapi dilepas IC-nya terus ditempelkan lagi ke apa namanya, ke alatnya. Itu alatnya kan ada tempatnya sendiri itu alatnya, nanti tak kasih tahu. Kalau saya lebih suka itu saya cari jalurnya, saya kasih kabel panjang, terus baru saya hubungkan ke EEPROM programmer yang untuk melihat datanya nanti di laptopnya nanti. Untuk menyingkat waktu, saya tak pasangnya kabel dulu biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Video saya cut dulu. Oke, baiklah kawan-kawan. Setelah kaki-kaki IC EEPROM atau IC memori sudah tersambung dengan kabel-kabel seperti ini, langkah selanjutnya kita akan
buka yang isinya di dalam IC EEPROM tersebut. Dan nyambungnya kaki-kaki ini harus hati-hati ya kawan, karena jalur-jalurnya sangat kecil sekali, dan biar tidak terjadi korsleting dengan jalur-jalur sebelahnya. Dan kemudian kawan-kawan juga harus punya alat seperti ini. Ini adalah alat EEPROM, pembaca EEPROM, alat kopi EEPROM kalau lebih kerennya gitu. Di sini tertulis serinya CH341A. Ini bisa untuk IC 24 dan IC EEPROM 25. Ya, selanjutnya kita ke monitor laptop. Sebentar biar kelihatan. Kok nggak kelihatan ya? Gini aja. Dah. Sekarang kita coba buka yang di data yang ada di dalam IC tersebut. Dan kawan-kawan juga harus mempunyai aplikasinya untuk menghubungkan memori tersebut dengan komputer biar bisa terbaca di komputer. Nah, sekarang kita lihat tampilannya. Sebentar saya zoom. Kok nggak kelihatan ya? Nah, udah lumayan kelihatan ya. Sekarang coba kita buka. Tapi sebelumnya harus dicek dulu yang pojok sini, harus ada tulisannya device status connect. Berarti artinya IC EEPROM programmer ini sudah terkonek dengan aplikasi yang ada di laptop. Nah, aplikasinya yang ada di laptop ini sama, nanti cari di Google banyak. Asal ketik CH341A drivernya gitu, nanti akan muncul, ya tinggal pilih sesuai dengan seri EEPROM tersebut, seri alat kopi EEPROM tersebut. Selanjutnya ini sudah connect, dan coba kita baca, buka dulu. Nah, ini tampilannya, ini yang ada di dalam IC tersebut. Mungkin datanya sudah rusak ya. Kebetulan saya sudah siapkan datanya yang sudah saya perbaiki, karena kalau biar durasi videonya tidak terlalu lama ya. Terus sebentar mah hilang. Mah hilang lagi. Selanjutnya langkah-langkahnya ini kita hapus saja datanya. Sudah komplit, kita hapus. Dan ini file yang sudah saya perbaiki, tinggal masukkan aja Vario 150. Nah, di sini akan tampil ini data yang sudah saya perbaiki. Selanjutnya tinggal klik program untuk memasukkan program yang sudah diperbaiki tadi. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita verifikasi. Nah, udah chip and buffer time. Ini artinya bahwa IC EEPROM tersebut sudah berhasil di flash atau diperbaiki datanya ya, dimasukin data yang masih normal, yang masih nggak ada penyakitnya lah gitu. Dan sekarang tinggal kita uji coba, klik OK. Dan selanjutnya kita lepas
mana kok nggak kelihatan. Nah itu, selanjutnya kita lepas. Nah dah, sekarang kita uji coba saya hidupkan. Nah speedo udah normal kembali dan angka mau bergerak. Ini nah, udah nggak kelihatan ya, rada peteng. Nah yang penting kelihatan, yang penting kelihatan sudah normal kembali, dan angka-angka sudah mau muncul kilometernya, dan jarumnya juga mau bergerak normal. Udah gitu saja ya kawan. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan usahanya semoga diberi kelancaran dan diberi keberkahan. Amin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.